Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Yintari. Selamat pagi Bapak. Hari ini saya lihat Ibu Yintari bahagia dan senyum-senyum ya. Iya, karena saya kemarin kan sudah WA Bapak untuk ketemu. Tak ada sedikit kendala Pak. Oh iya. Ya, Ibu Yintari hari ini mukanya saya lihat cerah-cerah gitu loh. Mana Iya, Bu? nih, iya nih Pak. Saya kemarin sudah memang punya niat untuk ketemu Bapak. Saya WA duluan untuk menyampaikan beberapa kendala nih supaya kita bagus sharing gitu. Ya, ngomong-ngomong Ibu Yintari WA-nya kemarin untuk saya itu mau bercakap-cakap dengan apa ya Bu? Ini nih saya tuh banyak kendala di saya punya pembelajaran ini. Kebetulan saya ada di jam eh, 3.45 nih. Dan kendalanya tuh ada beberapa. Yang pertama itu saya perhatikan nih akhir-akhir ini nih anak-anak tuh sering pada bolos Pak. Eh, di sekolah itu kan ada yang diutus untuk lomba. Kebetulan Eh, Kak, banyak sekali kegiatan di kabupaten anak-anak tuh pada bolos. Kelas saya tuh tidak full setiap kali saya masuk. Terus padahal tuh materinya masih banyak yang belum terselesaikan begitu. Itu sehingga kendala. sehingga ibu mukanya ya kurang 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 enak ya, kurang baik ya hari ini karena persoalan itu ya Bu. Iya, Ya itu. sering-sering ikut lomba, sering-sering bukan ikut lomba ya, ikut menonton padahal dia tidak mengambil bagian itu artinya bahwa tidak ada izin dari guru, dari sekolah, lalu dia pergi. Jadi itu yang membuat ibu guru saya lihat mukanya kembali murung begitu loh. Oke, Iya. kira-kira Bu, percakapan yang akan kita capai untuk hari ini apa itu? Begini Kak, satu menginginkan di kelas saya itu anak-anak itu punya kesadaran untuk memprioritaskan yang lebih penting itu pembelajaran daripada menonton Kak. Terus yang kedua tuh suasananya tuh semangat, supaya semangat, nyaman dan betah di dalam kelas untuk pembelajaran saya. Saya menginginkan murid yang seperti itu. Dan kemampuannya anak tuh saya menginginkan di atas rata-rata Pak. Oh, Eh, gitu. dalam pembelajaran itu tidak hanya yang biasa-biasa aja begitu. Kalau biasanya mengerjakan soal itu dikerjakan dalam waktu 5 menit, satu pinginnya ya bisa dikerjakan 2 menit gitu. Terus begitu mereka tuh berpikir untuk dua kali, mikir dua kali untuk melakukan tindakan seperti lebih mementingkan nonton daripada pembelajaran. Itu kemauan saya Pak di dalam kelas saya. Oh, jadi memang itu adalah apa langkah atau strategi yang dilakukan di Iya, bagaimana siswa itu supaya semangat untuk melakukan atau mengikuti apa pembelajaran khususnya pelajaran matematika ya Bu ya karena memang iya, apa iya namanya Pak. pelajaran matematika itu kadang juga saya dulu lari dari itu tapi kan sebagai seorang guru ya bagaimana dia mencari model-model untuk bisa apa namanya mengertibkan atau membuat anak-anak itu senang untuk melakukan pembelajaran matematika. Iya. Kira-kira Bu Yun ya eh, kalau misalnya sebelum apa namanya dilakukan langkah-langkah itu misalnya ada langkah-langkah memberi kemudian langkah-langkah ibu guru pasang atau memberikan nilai berapa sebelum melakukan langkah-langkah itu? Iya. Kalau melihat anak yang seperti ini ya Pak ya, yang kayak punya tidak semangat, maksudnya cara berpikirnya, begitu saya kalau kasih nilai tuh mungkin anak-anak rata-rata 5 ya. Satu pengennya tuh ada peningkatan Pak. Eh, tidak tidak biasa-biasa aja begitu. Jadi semangat. Terus ada
ingin merasa ingin lebih dalam belajar itu ada rasa ketertarikan gitu. Jadi mengerjakan sesuatu itu Berarti ada langkah-langkah yang harus diambil ya Bu ya kalau misalnya mau menaikkan angkanya, dengan berbagai mungkin ada langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bisa ya, menargetkan angkanya Bu, dari iya, angka yang 1 sampai dengan 5 tadinya, kemudian iya, ya keinginan Ibu mau naik menjadi 1 sampai dengan anggaplah 60 atau 70. Langkah-langkah yang harus diambil Ibu untuk bisa menaikkan nilainya itu. iya. Begini, saya levelnya 5, Pak. Saya tuh pengen sekali menaikkan paling tidak 7 lah. Kalau 7 itu berarti anak sudah bisa menguasai materinya, Pak. Paling tidak mengerti yang saya paparkan semua dan bisa mengerjakan soalnya. Saya mempunyai langkah-langkah nih Pak untuk rencana yang saya mau supaya menaikkan pembelajaran saya nanti, yaitu saya itu pengen membuat keyakinan kelas Pak, supaya ada kekuatan intisya dari dalam, anak-anaknya itu mau belajar tanpa dikejar-kejar, tanpa harus ayo belajar gitu, tidak, tapi ada kesepakatan antara saya dan anak-anak Pak. Saya bikin keyakinan kelas, terus dengan tidak jemu-jemu juga saya pingin saya juga mengingatkan mereka supaya siswa itu bisa berprestasi itu bagaimana caranya begitu, ada kiat-kiat, dan saya berikan motivasi juga pada mereka supaya ada nilai plusnya dibanding sebelumnya. Terus saya sampaikan juga, ibu itu punya target loh, target capaian supaya tercapai, ada nilai tambahnya, ada dari yang kemarin hanya biasa-biasa itu ada peningkatan pembelajarannya. Nilainya tadinya hanya sedang-sedang saja bisa melebihi target yang diinginkan gitu. Kalau saya punya keinginan begitu. Terus tentunya yang tidak kalah menarik, satu rencana mau kasih ice breaking Pak, supaya menyenangkan gitu ke anak-anak. Jadi kalau pas pembelajaran satu, jadi nanti tidak akan loyo lagi begitu. Dan saya juga akan merencanakan modifikasi lagi supaya tidak monoton dalam pembelajaran. Dan juga untuk kedepannya tuh saya ingin sekali setiap anak itu bisa merefleksikan setiap selesai pembelajaran saya, bisa menyampaikan unek-uneknya tuh apa yang tidak mengerti itu yang mana. Itu rencana saya supaya dari 5 ke 7 tadi Pak, saya ingin menaikkan itu. Oh ya, bagus sekali langkah-langkahnya ya, termasuk mengusahakan bagaimana cara supaya siswa itu tidak dikejar-kejar lagi. Tentunya ibu guru itu membuat keyakinan kelas ya, karena keyakinan kelas itu adalah bagian daripada memotivasi siswa untuk tidak melakukan bolos lagi. Kemudian yang kedua, ada juga yang bagus sekali langkah-langkahnya, menyampaikan hal yang ingin dicapai. Jadi sebelum mungkin memasuki pelajaran, mungkin ibu guru sudah memberikan bahwa target yang harus dicapai ini nilai sekian. Ya begitu Iya. ya. Iya. Ya. Jadi ingat terus ada Kemudian kekuatan yang ketiga menyampaikan, iya, ada kekuatan ya, ada kekuatan untuk menyemangati siswa itu. Kemudian yang selanjutnya pemberian ice breaking. Nah, pemberian ice breaking ini memang kalau apalagi jam-jam ketiga ya Bu ya. Jam-jam ketiga itu adalah jam-jam rawan ya, apalagi mata pelajaran matematika ini penuh dengan hitung-hitungan. Memang kita harus mindfulness ya, kita harus menyegarkan dulu mereka, kemudian menyegarkan itu bagian daripada untuk menyemangati anak-anak melakukan pelajaran selanjutnya. Karena memang dirasa itu kalau ice breaking itu bisa menyegarkan, dirasa itu sebenarnya. Kemudian selanjutnya memodifikasi pembelajaran yang lebih memenuhi kebutuhan siswa. Itu langkah-langkah yang sangat baik sekali Bu ya, yang dilakukan, berusaha untuk bagaimana supaya anak itu tidak Boyong, jaringan lagi terputus, jadi tadi sempat berhenti. Jadi selanjutnya Bu ya, ngomong-ngomong ini Bu,
rencana Bu Yung kapan dilaksanakan itu? Yang tadi Ya, langkah-langkah. rencana saya mau laksanakan tuh di depan Pak. Semester depan. Kebetulan saya juga sudah memberikan langkah alternatif, misalnya besok itu tidak mencapai target 7 yang saya inginkan Pak. Itu saya punya antisipasi, dan itu saya akan terapkan itu jika memang anak-anak kurang atau merasa kesulitan dalam pembelajaran untuk menyelesaikan soal-soal. Saya sudah bikin modul untuk mereka supaya membantu mereka dalam mengerjakan soal-soal. Terus di samping itu juga saya juga memberikan les dan membentuk grup supaya membantu teman yang kurang dalam melakukan pembelajaran di dalam. Jadi membantu saya nih, kalau misalnya takut bertanya atau kurang, nanti ada temannya yang akan membantu saya menjelaskan. Itu alternatif yang saya gunakan, dan saya akan melaksanakan rencana ini semester depan Pak, sebagai peningkatan dari semester ini. Oke. Waktunya dilihat Bu Yung nih. Udah ke tidak? Iya. 2 menit lagi. Selanjutnya semoga rencana Ibu ke depannya langkah-langkah yang akan dilaksanakan itu bisa tercapai Bu ya. Begitu Bu ya. Dan saya juga menginginkan lagi hasil dari percakapan atau langkah-langkah yang akan diterapkan oleh Ibu Guru nanti. Iya. Iya Pak, terima kasih banyak telah meluangkan waktu dengan saya. Saya jadi yakin bahwa saya bisa melaksanakan apa yang saya jadi inginkan itu di semester depan itu dengan percaya diri. Dan saya akan melibatkan teman-teman, siapa tahu saya lupa, untuk kita saling sharing untuk peningkatan pembelajaran berikutnya, supaya ada prestasi yang signifikan, ada sedikit siswa-siswa yang tadinya mungkin kesulitan bisa teratasi melalui kiat-kiat yang akan saya terapkan nanti Pak. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan waktu untuk saya, untuk saya jadi semangat untuk melaksanakan berikutnya, pembelajaran berikutnya. Oke, kayaknya ini Bu Yutari sudah siang ini kebetulan saya juga ada tugas untuk bisa mengawal hari ini kan kebetulan ujian, jadi saya cukupkan sampai di sini ya Bu. Mudah-mudahan pembicaraan kita, percakapan ini bisa menjadi solusi bagi kita. Iya, Oke, Pak. kita cukupkan sampai di sini. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kabar saya hari ini agak kurang enak ya, kurang bahagia Bu. Mungkin Kenapa, Ibu Pak, sudah bahagia? dapat PA saya mau bercakap dengan Ibu tentang persoalan yang saya alami. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak, Pak mau menyampaikan apa nih dengan saya? Kayak kelihatannya penting sekali Kak. Saya mau sesuatu hal yang sebenarnya ini masalahnya tidak terlalu ribet sih, cuma membutuhkan untuk bisa bercakap sama ini Bu. Kemarin kebetulan kita sudah mau undangan, kemudian Bapak tiba-tiba mengecek ke Kira, baru masuk di kelas saya sebagai wali kelas. Itu hadir hingga dapat tidak sama Bapak kelas sekolah untuk bercakap dengan jadi masalahnya cuma itu saja, tidak banyak yang Pak Jabar, apa namanya?
Dari percakapan kita ini nih, kita lanjutkan ya. Apa yang ingin Pak Jabar peroleh dari percakapan kita ini? Jadi yang saya mau capai dari percakapan ini setelah saya apa namanya bercakap-cakap dengan ibu guru, saya menginginkan Wow. anak-anak itu bisa menjadi lebih apa namanya meningkatkan kehadirannya Bu. Kemudian yang saya mau capai adalah saya menginginkan tingkat kehadirannya siswa itu lebih lebih tinggi lagi sebagai salah satu apa namanya untuk bisa memberikan umpan balik kepada guru maupun siswa itu sendiri. Jadi suasana di kelas itu semakin hidup. Oke Bu, Bu Yun. Ibu Yun, halo. Jadi yang ingin saya capai dalam percakapan ini, saya menginginkan siswa itu lebih semangat untuk dibanding dengan hari-hari yang sebelumnya. Karena menurut saya bahwa kehadiran itu adalah penting sekali Bu. Kalau dia tidak hadir, kita tidak bisa mengukur kemampuan anak-anak. Jadi keinginannya saya adalah meningkatkan kehadirannya di masa-masa waktu yang akan datang. Begitu. Ya, terus dari keinginan-keinginan Bapak ini nih, kira-kira Pak, Bapak sudah menilai anak-anaknya nih, kira-kira dari nilai 1 sampai 10 nilai anak-anak sekarang ini. Jadi sebenarnya kalau saya target utamanya memang 1 sampai dengan 75. Tapi karena ada beberapa siswa yang sering alfa, tidak tahu dia alfa kenapa, jadi saya cuma hanya memberikan itu 1 sampai dengan 50. Kalaupun misalnya anak-anak yang lain kemudian dia meningkatkan apa namanya kehadirannya, maka bisa saya kasih nilai dari 1 sampai dengan 25. Itu yang saya akan targetkan tentang persoalan nilai. Oh, segitu. Kira-kira nih Pak, mau ditarget nilai berapa nih untuk ini? Apa dari nilai segitu tuh mau berapa? Supaya ada peningkatan gitu. Iya, jadi saya mau targetkan nilai dari 1 sampai dengan 75 dari secara keseluruhan ya. Jadi meningkat ya Pak ya? Jadi meningkat iya, ya? Harus memang ada peningkatan usaha kita itu sebenarnya. Iya, betul deh. Terus langkah-langkah yang Bapak akan tempuh kira-kira apa itu supaya menimbulkan motivasi anak untuk mau masuk sekolah itu Pak? Iya, jadi langkah yang pertama yang saya lakukan adalah mengetahui dulu masalahnya siswa itu sendiri. Nah, setelah itu saya melakukan langkah selanjutnya untuk bisa melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Nah, orang tua ini adalah penting sekali untuk kita ingatkan bahwa pendidikan itu adalah masa depan mereka. Pendidikan itu adalah penting bagi mereka. Kemudian pendidikan itu adalah bagian daripada memanusiakan manusia lah. Kita memberikan pengertian kepada apa namanya orang tuanya. Karena mau tidak mau memang dia lebih spesifik untuk bisa mempengaruhi anaknya sendiri dibanding dengan kita yang ada di sekolah.
Kemudian langkah selanjutnya, kalaupun itu tidak ini, maka kembali saya akan melakukan pertemuan ya ke orang tuanya dengan menggandeng komite. Karena kebetulan kita punya komite di SMA ini termasuk orang yang dipercaya bagian bawah ya, Iya. bagian pantai. Jadi dia kalau satu kali bertamu ke rumahnya siswa, kadang-kadang memberikan motivasi, kadang-kadang itu juga apa namanya membawa pengaruh. Ya banyak yang hadir. Iya. Jadi banyak yang Betul, hadir. betul, betul sekali ya Pak ya. Betul. Anu Pak, kira-kira nih kalau sudah kita sudah mengedukasi orang tua, terus pendekatan dengan sekelilingnya, masyarakat, ada alternatif lain nggak untuk mengatasi kendalanya Bapak itu? Kira-kira alternatif lain kah untuk mengatasinya kepada kiat-kiat? Iya, jadi alternatif lain itu tetap kolaborasi dengan siswa guru-guru itu sendiri. Alternatif lainnya bagaimana selalu memotivasi dengan menggandeng seluruh guru-guru yang ada, terutama menggandeng guru DKI untuk bisa memotivasi. Oh iya. Begitu ya Pak ya, luar biasa. Itu bagus sekali Pak, mudah-mudahan meningkat pesat itu anak-anaknya mau masuk sekolah ya Pak tanpa dikejar-kejar. Terus apa namanya, kira-kira ini untuk mengingatkan sudah, terus ada yang Bapak kolaborasi dengan teman-teman juga sudah. Semoga hasil percakapan kita ini bisa membuat pencerahan bagi Bapak. Kira-kira apa yang Bapak rasakan setelah melakukan percakapan ini, Pak? Jadi bagaimana perasaan Bapak? Gitu? Ya, jadi yang saya rasakan setelah saya melakukan percakapan dengan ibu guru, saya merasa plong, saya merasa bahagia, saya merasa enak, karena semua unek-unek saya, apa yang terpendam di dalam saya itu, saya sudah kasih keluarkan semua. Sebagai salah satu indikatornya adalah untuk mencari solusinya. Dan Oke, Bapak. Yang untuk saya bisa laksanakan di sekolah, dan saya terapkan kalau misalnya ada siswa yang masih malas-malas untuk masuk ke sekolah. Oke, baik, bagus sekali Pak, luar biasa. Kira-kira besok kalau kita ketemu lagi nih Pak, saya ingin tahu nih aksi nyatanya Bapak ada hasil nggak begitu besok kalau kita ketemu. Itu ya Pak ya. Saya senang sekali ada Bapak sudah bisa lega dan bisa mengaplikasikan besok di pertemuan mendatang dengan anak-anak, dan anak-anak bisa masuk semua dengan antusias tanpa lagi ada banyak alasan ya Pak ya. Iya. Langkah-langkahnya Bapak. Saya juga berterima kasih kepada ibu guru yang sudah memberikan solusi dengan percakapan ini. Saya sudah menjadi tenang, saya sudah menjadi rileks, yang mudah-mudahan masalah-masalah yang seperti itu tidak timbul lagi. Iya, oke Bapak. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat ya Pak ya. Kita amin. Di sesi ini, dan selamat beraktivitas ya Pak ya. Iya.